Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Tahun 1981 menjadi masa transisi bagi Toyota Corona di Indonesia. Meski Toyota Corona generasi ke-6 atau RT132 masih dipasarkan pada pasar internasional sampai tahun 1983, pasar Indonesia justru memasukkan Toyota Mark II sehingga Corona generasi ke-7 tidak pernah memasuki pasar Indonesia. Tapi jika dilihat secara tampilan, Toyota Corona generasi ke-7 tampilannya sangat mirip dengan Toyota Mark II yang beredar di Indonesia kala itu. Toyota Mark II dihadirkan untuk mengisi celah antara Crown dengan Corona. Mark II ini pun diposisikan di atas seri Toyota Corona, tapi di bawah Toyota Crown. Mobil ini hadir dengan gaya 80-an dengan tampilan serba kotak. Pada model pertamanya, Mark II memiliki ciri berupa grill depan plastik yang tidak dicat berbentuk garis horizontal sebanyak 5 buah. Lalu headlampnya berbentuk kotak sempurna dengan list crown di sisi rumah lampunya. Dan pada bagian belakang, bumper belakangnya tidak penuh menutup sisi kanan dan sisi kirinya. Masuk pada bagian interior Mark II ini terlihat cukup mewah. Ciri khas pada edisi pertama ini ada pada setirnya yang memakai setir palang 4 horizontal, dan pada joknya berbahan bludru berwarna krem yang dipadukan dengan kulit berwarna coklat. Dan memasuki tahun 1983, Mark II mengalami facelift di mana perubahannya ada pada headlampnya, di mana headlampnya kini menjadi sedikit lebih lebar, dan bagian grillnya pun berubah menjadi lebih menyempit dan ditambah ornamen krom horizontal di bagian tengah dan sisinya. Lalu pada grillnya pun ditambah emblem Toyota pada sisi kanan bawahnya. Dan untuk lampu sein pada versi facelift ini terdapat tonjolan yang membuat ukurannya sedikit melebar. Selain itu, bumper yang digunakan pun memakai bumper American style dengan ukuran yang lebih besar. Bumper belakangnya selain tambah besar, juga menutup sisi kanan dan sisi kirinya. Lalu pada bagian interiornya tidak banyak yang berubah selain setir yang kini menggunakan setir 2 palang. Pada bagian mesin Mark II ini menggunakan mesin Toyota 21R yang memiliki konfigurasi 4 silinder segaris SOHC 8 valve berkapasitas 2000 cc. Mesin ini menggunakan karburator untuk pengabut bahan bakarnya. Lalu untuk transmisi yang digunakan adalah transmisi manual 4 percepatan dengan penggerak roda belakang. Untuk masalah fitur mobil ini bisa dibilang cukup lengkap. Pada versi sebelum facelift, mobil ini sudah memiliki fitur tilt steering walaupun belum ada power steering. Lalu mobil ini pun diberi air purifier, dan jok belakangnya dilengkapi dengan armrest serta fitur seperti AC, antena elektrik, jam digital, serta tachometer pun sudah disematkan pada Mark II edisi sebelum facelift ini. Sementara untuk versi facelift diberi tambahan fitur berupa power steering dan central lock, sedangkan untuk fitur lainnya masih sama dengan versi sebelum facelift. Meski fiturnya cukup lengkap, tapi sayang sekali mobil ini tidak dilengkapi dengan power windows. Ya, menurut saya sih wajar ya, mengingat tahun 1985 ke bawah penggunaan power windows pada mobil pun cukup jarang. Dan pada suspensinya, Mark II ini menggunakan suspensi McPherson Strut yang dilengkapi dengan shock breaker hidrolis dengan stabilizer pada bagian depannya.
Sementara pada bagian belakang, Mark II ini dilengkapi dengan suspensi multi-link dengan shock breaker hidrolis. Dan untuk sistem pengeremannya, mobil ini menggunakan rem cakram pada bagian depan dan bagian belakangnya masih menggunakan tromol. Untuk masalah spare part mesin dan kaki-kaki dari Toyota Mark ini masih cukup mudah ditemui di kota-kota besar. Yang jadi masalah adalah body partnya yang sekarang ini sudah susah untuk dicari kecuali body part kampakan. Sementara untuk konsumsi BBM mobil ini bisa dibilang boros untuk pemakaian saat ini. Konsumsi BBM-nya ada di kisaran 1:6 untuk rute dalam kota, sedangkan untuk rute luar kota konsumsi BBM-nya ada di kisaran 1:8. Kelebihan Toyota Mark II ada pada kenyamanannya, lalu kabin mobil ini pun dirasa sangat lega serta posisi duduknya enak bagi penumpang di belakang. Tidak heran jika mobil ini pun sempat dipakai Menteri era Orde Baru selain Volvo 240 GL. Selain itu, kelebihannya pun ada pada perawatan mobil ini yang bisa dibilang cukup mudah. Sementara untuk kelemahannya, ya sudah pastilah yang jadi masalah utama adalah karat pada bodinya. Lalu mobil ini pun dirasa kurang lincah dalam bermanuver dikarenakan dimensi bodinya yang cukup besar. Dan dengan bobot mobil yang berat, menjadikan tarikan awal mobil ini terasa kurang bertenaga pada Toyota Mark II dengan kondisi mesin standar. Dan untuk masalah harga untuk unit Toyota Mark II dalam kondisi baik berkisar di angka 20-25 jutaan. Sedangkan untuk kondisi bahan, harga pasarannya cukup murah, ada di kisaran 15 jutaan saja. Demikian ulasan singkat kita tentang Toyota Mark II, sebuah sedan mewah yang sempat menjadi mobil dinas pejabat pada masanya. Untuk para pecinta mobil retro, tampilan Mark II ini terlihat cukup elegan dan tanpa perlu banyak modifikasi pun kesan retro dan mewah pada mobil ini pun sudah sangat terlihat jelas. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang ingin ditambahkan bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.